Diharapkan bisa mempersiapkan 6 hal penting ini ya ketika teman-teman akan melakukan live streaming. Yang pertama itu judul dan cover live, kemudian yang kedua menambahkan list produk, kemudian yang ketiga atur promosi, yang keempat promote live, kemudian yang kelima pengaturan kamera dan pencahayaan. Nah, ini penting juga. Lalu yang terakhir itu membuat skrip gitu. Nah, ini boleh ya di screenshot atau dicatat langsung nih sama teman-teman. Nanti kita akan bahas satu persatu ya dari 6 hal penting ini. Kita mulai dari judul dan cover live. Nah, teman-teman ketika akan mempersiapkan si live streaming ini, pastikan teman-teman sudah tahu tujuan utamanya live streamingnya teman-teman itu apa, udah tahu produk-produk mana aja yang pengen di-highlight, atau teman-teman udah punya topik tertentu ketika akan melakukan live streaming. Nah, dari situ teman-teman nanti bisa nih atur dari topik-topik atau produk-produk atau tema yang diangkat itu untuk dijadiin judul ketika teman-teman akan melakukan live streaming. Jadi teman-teman nggak kehabisan ide gitu ya. Jadi teman-teman langsung highlight aja dari produknya teman-teman atau promo teman-teman yang menarik itu untuk menjadi misalnya judul live streamingnya. Nah, ini contohnya kipas cuma 2.000 aja. Nah, itu kan pasti menarik rasa penasaran si audiens atau menarik minat si customer gitu ya untuk lihat, wah ada live streaming apa nih, masa kipas harganya cuma 2.000 aja. Nah, pastikan kalau teman-teman ngasih judul yang kayak gini yang benar-benar clickbait gitu ya, yang benar-benar menarik, nah ini nanti juga benar-benar relevan dengan sesi live streaming yang akan dilakukan oleh teman-teman. Jadi kalau misalnya kipas cuma 2.000, nah pastikan nanti pas jalan live streaming juga harganya sesuai gitu ya teman-teman. Kemudian di sini teman-teman tinggal ketik aja ya judul live streamingnya itu apa, kemudian biar lebih menarik juga tambahkan cover live streamingnya gitu. Ini bisa ambil dari misalnya foto produk yang mau di-highlight, atau tema yang sedang diangkat teman-teman, atau dari logo tokonya teman-teman gitu ya. Ini bisa langsung di-upload dari galeri handphonenya teman-teman gitu ya. Jadi atur aja judul dan covernya semenarik mungkin supaya bisa menarik minat atau rasa penasaran si audiens gitu ya. Lalu itu tadi judul udah nih. Kemudian supaya sesi live streamingnya teman-teman juga makin menarik dan bisa teman-teman mempromosikan produknya dengan lebih baik lagi gitu ya, supaya jangkauan produknya teman-teman juga bisa lebih luas, bisa dikenal sama audiensnya teman-teman. Jadi teman-teman di sini diharapkan juga menambahkan list produknya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman sudah punya produk aktif di seller centernya teman-teman gitu ya, dan pastikan produk-produknya teman-teman ini sudah sesuai dengan guideline atau ketentuan TikTok Shop. Dari segi kontennya, produknya, harganya, fotonya, pastikan semuanya udah aman. Baru nanti teman-teman tambahin aja nih list produknya dengan cara klik button produk ketika teman-teman menyiapkan ini ya halaman live streamingnya. Kemudian pilih aja add from shop. Lalu di sini teman-teman akan bisa melihat showcase produknya teman-teman. Nah, itu tinggal di pilih-pilih aja ya, di add aja. Kalau sudah nanti ketika sesi live streaming produknya pasti akan muncul di halaman live streamingnya teman-teman gitu. Ini yang saya bilang tadi ya, teman-teman bisa nambahin sampai 100 produk yang akan display ketika teman-teman melakukan sesi live streaming. Kalau teman-teman di sini ngerasa, aduh produk saya baru dikit nih kayak gitu, teman-teman langsung upload aja. Kalau misalnya di gudangnya teman-teman atau di toko offline-nya teman-teman memang ada produk-produk yang lagi laris nih, atau sebenarnya banyak dibeli tapi belum di-upload, nah itu langsung disiapkan dulu aja, di-upload, dan pastikan teman-teman juga sudah mengikuti ketentuan yang berlaku gitu ya, supaya nanti juga pas upload produk berjalan dengan aman, kemudian pas sesi live streaming juga terdisplay dengan baik gitu ya. Kemudian atur promosi. Nah, untuk promosi ini bisa dijadikan alat untuk menarik si audiens supaya mereka, wah ada promo apa nih, atau biar audiens yang mengikuti sesi live streamingnya teman-teman juga makin banyak gitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa atur promosi yang disesuaikan dengan jadwal live streamingnya teman-teman gitu ya. Jadi kan live streaming ini biasanya nggak dilakukan tiap jam,
kemudian tiap hari gitu ya. Jadi teman-teman bisa banget di sini atur harga-harga khusus di sesi-sesi khusus live streamingnya teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman tinggal masuk aja ke halaman seller centernya teman-teman, lalu teman-teman masuk ke bagian promotion, lalu di situ teman-teman pilih aja flash deal gitu ya, karena di bagian flash deal ini teman-teman nanti bisa banget untuk ngeset promosi berdasarkan kebutuhan teman-teman. Misalnya mau disamain jamnya dengan sesi live streaming yang akan datang, itu bisa banget gitu ya. Jadi nanti promo spesial itu hanya akan muncul di sesi live streamingnya. Nah itu bisa juga dijadikan highlight atau bisa juga dijadikan judul nih ketika teman-teman mau melakukan live streaming gitu ya. Jadi atur promosi semenarik mungkin, karena ini juga salah satu hal yang akan bisa menaikkan traffic ke sesi live streamingnya teman-teman gitu ya. Selanjutnya teman-teman juga selain bisa mempromosikan produknya teman-teman juga nanti bisa mempromosikan live streamingnya teman-teman gitu ya. Tujuannya apa? Jadi dengan mempromosikan live streamingnya teman-teman, ini nanti bisa meningkatkan potensi supaya jangkauan live-nya teman-teman itu makin gede gitu ya, makin banyak orang yang terpapar atau tahu bahwa teman-teman akan melakukan live streaming atau sedang melakukan live streaming gitu. Jadi caranya tadi ya di halaman ketika teman-teman lagi setup untuk sesi live streamingnya, teman-teman klik aja icon itu ya, yang kayak gambar api. Nah, di situ ada tulisannya promote, kemudian teman-teman tinggal pilih mau pakai yang automatic atau custom. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung, teman-teman bisa langsung pilih yang automatic aja. Nanti akan dicarikan audiens yang memang relevan dengan toko atau produknya teman-teman. Gitu ya. Jadi nanti ada algoritma tersendiri yang akan menyesuaikan dengan jangkauan si audiensnya teman-teman. Kemudian di situ teman-teman tinggal atur aja nih budgetnya itu mau segede apa, durasinya tuh selama apa gitu. Jadi ini disesuaikan juga ya dengan kebutuhan teman-teman dan budgetnya teman-teman itu mau sebesar apa, dan sesi live streamingnya teman-teman tuh selama apa sih, mau disamain gitu juga boleh banget. Kemudian kalau udah teman-teman tinggal recharge aja ya untuk paymentnya kayak gitu. Jadi ini diharapkan bisa meningkatkan traffic untuk live streamingnya teman-teman juga gitu ya. Jadi teman-teman langsung aja nanti persiapkan juga untuk promosi live streamingnya teman-teman. Kemudian lanjut nih ke hal teknis gitu. Ini juga perlu diperhatikan gitu ya. Ketika teman-teman melakukan live streaming, pastikan teman-teman mengatur kamera dan pencahayaannya sedemikian rupa gitu ya. Teman-teman di sini nggak perlu minder gitu ya. Saya kameranya cuma kamera biasa nih, saya kameranya nggak canggih, saya nggak pakai iPhone. Nggak masalah teman-teman, semuanya masih bisa diakalin gitu. Pastikan teman-teman sebelum melakukan live streaming gitu ya, itu kamera dilap-lap dulu biar nanti jernih gitu tampilannya. Kalau udah, nanti teman-teman atur aja supaya koneksinya juga stabil gitu. Kemudian untuk setting ruangannya, siapkan ruangan yang rapih gitu ya. Kalau teman-teman mau ngedisplay gudangnya teman-teman, atau misalnya mau live streaming di toko offline-nya teman-teman, itu juga boleh banget. Yang penting diatur sedemikian rupa, tetap terlihat rapi, dan teman-teman juga kalau misalnya di gudang atau tokonya kan juga secara nggak langsung bisa ikutan ngepromoin produk-produk yang lain gitu ya, itu juga boleh banget. Yang penting diatur serapi mungkin, lightingnya juga diperhatikan juga ya supaya terang, supaya teman-teman itu juga kesorot dengan baik gitu ya, supaya jelas nanti. Kemudian teman-teman juga nanti lihat-lihat interaksinya juga ya, misalnya nih teman-teman sedang live streamingnya di toko offline-nya atau di gudangnya. Nah nanti misalnya ada yang nanya ini, Kak saya mau lihat nih produk yang di belakangnya kakak. Ya nanti teman-teman langsung siap aja ya, disiapin, kemudian diinformasikan ke si audiensnya kayak gitu. Kemudian jangan lupa ya teman-teman bikin skripnya juga. Ini akan ngebantu teman-teman yang mungkin belum pernah melakukan sesi live streaming gitu. Misalnya agak
deg-degan nih, duh saya belum pernah live streaming nih, saya agak minder nih kalau di depan kamera. Nah, buang jauh-jauh ya teman-teman, karena ini kan memang salah satu cara yang harus dilakukan teman-teman ketika teman-teman jualan di TikTok Shop. Jadi memang harus atau wajib melakukan sesi live streaming ini. Nah, supaya teman-teman nggak deg-degan gitu ya, nggak takut, kemudian nggak belibet nanti misalnya mau promosiin ini itu, terus nggak lupa nih apa aja nih step selanjutnya. Nah, teman-teman nanti bikin aja skripnya. Nah, ini contoh untuk urutan skripnya ya teman-teman. Ini teman-teman bisa ikutin atau nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Nah, untuk live stream itu kan durasinya paling nggak dilakukan minimal 60 menit gitu ya. Jadi teman-teman bisa mulai dengan opening atau pembukaan. Nah, ini bisa dilakukan dalam durasi 2 menit gitu ya. Dengan memperkenalkan diri, sapa-sapa audiensnya yang udah datang kayak gitu. Kemudian kalau sudah nanti teman-teman lanjut nih pengenalan produknya teman-teman. Nah, di sini teman-teman siapin skrip juga ya untuk masing-masing produk yang mau di-review atau promoin gitu ya. Dikasih catatan-catatan aja nih, ini keunggulannya apa, sedang ada promo atau enggak, kemudian kalau misalnya sebelumnya udah ada review-review dari customer sebelumnya gitu ya. Nah, itu juga di-highlight aja nih biar si audiensnya juga bisa makin tertarik, makin penasaran dengan produknya teman-teman gitu ya. Di sini teman-teman bisa ngenalin 3 sampai 5 produknya teman-teman. Kemudian teman-teman promosiin produk keseluruhan gitu misalnya 5 menit. Kemudian lanjut lagi nih ngenalin produk yang kedua. Nah, ini atur aja durasinya. Kemudian promosi lagi. Kemudian di akhir sesi teman-teman lakukan ini ya, penutupan dan call to action-nya. Jadi penutupannya itu dengan ngerangkum apa aja sih tadi yang udah promoin atau apa aja yang udah di-review. Nah, untuk call to action-nya ini untuk mengajak si audiens ini supaya nggak lupa nih kalau misalnya mereka tadi udah masukin ke keranjangnya masing-masing, jangan lupa untuk segera dilakukan pembayaran. Atau untuk audiens yang mungkin masih ragu-ragu, nah ini diyakinin lagi nih, yuk buruan beli nih karena ini promonya mungkin cuman tinggal 10 menit lagi nih atau tinggal 1 jam lagi. Nah, itu langsung diajakin ya. Jadi call to action itu untuk mengajak mereka untuk untuk segera melakukan transaksinya kayak gitu. Jadi ini nanti diatur sesuai kebutuhan teman-teman, sesuai dengan berapa banyaknya produk yang akan direview oleh teman-teman juga gitu ya.